Selamat malam semuanya. Nama saya Zidan Firman Nugraha dari Semua Wilayah di Sistem Informasi. Hari ini saya akan presentasikan proyek saya bersama tim pengembangan sistem payroll otomatis pabrik di saya bersama rekan-rekan saya ini juga di Malaysia dan dari otomotif. Pertama, sistem ini melibatkan 4 aktor, yaitu ada admin sebagai pengelola data, supervisor untuk memonitoring, supervisor untuk validasi payroll, dan karyawan sebagai penerima payrollnya. Tapi kita kenapa dibikin seperti ini, karena semua, yaitu ada finance, admin, supervisor, itu juga termasuk karyawan. Jadi kita bikin jadi seperti ini. Selanjutnya kita ke spesifikasi use case. Spesifikasi use case ini secara teknis sistem memiliki 5 algoritma, yaitu ada login, membedakan hak aksesnya, ada kelola data master, itu aktornya ada admin untuk input gaji pokok dan jabatan hingga proses payrollnya, di mana sistem secara otomatis menghitung lembur dan potongan pajak. Lalu ada ini otomatis menghitung lembur dan potongan pajaknya. Lalu ada validasi dan finance agar dapat keluar benar-benar akurat sebelum karyawan mengurus PDF-nya. Lalu ada soal informasi dan monitoring, yang aktornya itu supervisor dan karyawan, tetapi kedua aktor ini tidak bisa sama-sama, tugasnya tidak sama, kan ada batasan. Supervisor itu dia hanya bisa memonitoring timnya, terus mengurus gajinya. Kalau karyawan hanya bisa mengurus gajinya. Intinya ya, kami menegakkan waktu unik. Dalam populasi karyawan, kami menekankan bahwa satu karyawan hanya menempati satu jabatan dan satu NIP. Namun satu jabatan bisa dimiliki oleh banyak karyawan. Jadi menjamin integritas dan data saat perhitungan gajinya. Objek utamanya itu adalah list terdiri dari karyawan, jabatan, absensi, dan slip gaji. Karyawan yang memiliki NIP, nama, role, dan lain-lainnya. Karyawan yang memegang jabatan, di mana jabatan menentukan gaji pokok dan tunjangan. Lalu karyawan melakukan absensi yang mencatat tanggal jam masuk keluar serta durasi lembur. Lalu karyawan menerima slip gaji berdasarkan data jabatan dan absensi. Slip gaji mencakup periode, potongan, PH, BPJS, dan menghasilkan total gajinya. Lanjut ke diagram, kami menerapkan metode fungsional di hitung pajak, sebagai BPJS, dan mencetak slip PDF. Relasi antar kelas diatur one to many untuk mendukung skala data perusahaan yang besar. Sistem ini terdiri dari 4 kelas, yaitu jabatan, karyawan, absensi, dan slip gaji. Jabatan menyimpan informasi gaji pokok dan tunjangan serta berelasi one to many dengan karyawan. Karyawan memiliki data identitas, role, dan melakukan login serta terhubung dengan jabatan, absensi, dan slip gaji. Absensi mencatat kehadiran karyawan, jam kerja, dan durasi lembur. Slip gaji menyimpan hasil perhitungan gaji, potongan pajak, BPJS, dan status payroll. Lanjut ke spesifikasi database-nya. Untuk informasi database, kemudian menggunakan ISBN, database DB, skor Roti, dan skor Nusantara.
Poin pentingnya di sini tuh yaitu penggunaan primary key yang kuat seperti ID absensi, lalu yang bersifat auto increment, kita menggunakan arti berapa desimal untuk nilai uang di tabel jabatan pribadi guna menjaga precision perhitungan keuangan. Yang pertama itu ada tabel absensi, sebelum tadi ada ID absensi, IP, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan durasi lembur. Nanti tipe-tipenya juga berbeda. Di tabel jabatan ini ada kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan makan, dan tunjangan transport. Di tabel karyawan ada NIP, kode jabatan, nama lengkap, password, role, nomor rekening, status PTKP. Selanjutnya ada slip gaji, yaitu ada ID slip, NIP, periode, generate, total lembur, bonus sales, potongan PPh 21, potongan BPJS, total gaji neto, dan status. Tabel artikel ada ID, judul, isi, tanggal, kategori, gambar. Di tabel halaman ID, judul halaman, isi halaman, gambar. Lalu di tabel identitas ada ID, nama website, slogan, alamat, dan logo. Tabel kategori artikel ada ID dan nama kategori. Untuk tabel menu ada ID, nama menu, link, dan urutan. Untuk tabel produk ada ID, nama produk, harga, deskripsi, dan gambar. Dan yang terakhir ada tabel sosmed. Tabel sosmed ini ada ID, nama sosmed, icon, dan link. Yang tadi saya bilang, yang penting di sini adalah penggunaan primary key yang kuat seperti ID absensi dan ID. Ini juga ada auto incrementnya serta penggunaan tipe data desimal untuk nilai uang di tabel jabatan gaji guna menjaga presisi perhitungan keuangannya. Lalu kita lanjut saja ke dashboardnya. Ini adalah dashboard sebelum loginnya. Ada SOP, aturan jam kerja karyawan, yang kedua di sistem absensi, yang sekaligus bisa absensi di sini. Terus ada promo. Ini ada tentang kami juga yang berisi siapa kami itu, terus sejarah singkat, visi misi, dan alamat kami. Nah, ada di produk ini sebenarnya ada harusnya 4 gambar yang berbeda, tapi karena kita tidak terlalu berfokus di sini, jadinya kita lebih ke biar untuk sekarang kayak mending gambar aja. Lalu kita langsung saja ke dashboard admin, yaitu 001 source 05. Nah, sudah berhasil. Ini sama seperti tadi, kita coba langsung di absensinya. Ini absen masuk, dan kalau dipencet lagi absen keluar. Sebenarnya kalau masuk di dashboard di dashboard admin itu kita bisa menambahkan karyawan. Ini untuk karyawan. Sini sudah berhasil menambahkan Supri sebagai karyawan. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini tuh kita tugasnya juga bisa melakukan gaji yang terbaru untuk semua karyawan. Ini saya sudah bahkan tadi yang belum di ACC sama finance.
langsung saja kita ke dashboard supervisor terlebih dahulu. Supervisor itu kodenya 2. Nah ini ternyata ini finance dulu. Ini langsung aja kita coba. Untuk memvalidasi yang tadi kita belum resek. Nah ini kalau tugas finance itu seperti ini, langsung setuju saja, setujui. Di semua dashboard bisa mencetak file gajinya. Nah kalau gajinya yes, kalau dipencet cetak PDF akan mendownload di ini. Selanjut kita ke supervisor. Supervisor dengan karyawan itu bedanya ini ya. Kalau supervisor bisa memonitoring timnya. Ini seperti kita lihat bisa melihat peta, ini tepat waktu dan kemudian proses terlambat. Kita langsung saja ke karyawan. Coba tadi yang baru aja ya. Masuk ini karyawan yang baru, jadi kan payroll gajinya belum ada ya, gaji juga belum masuk. Jadi kalau karyawan itu cuma bisa menunggu slip gajinya. Terus kita coba yang karyawan satu lagi. Karyawan untuk Tirta ini karena sudah karyawan lama ya, bisa mengunduh langsung dan mencetak PDF-nya. Ini juga sudah ada potongan BPH 21 dan BPJS, terus ada tunjangan, tidak ada lemburnya karena dia mungkin tidak lembur. Kita lihat yang lain. Seperti ini kan kita akan menambah gaji 100.000 untuk per jamnya. Dia berarti sudah lembur 1 jam. Sekian sebagai penutup. Sementara otomatis ini bukan hanya sekadar database, solusi untuk mempercepat birokrasi penggajian di pabrik roti. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Bye.